Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar Aki Karim. Yang saya hormati sanak saudara, famili dan keluarga besar daripada kakek Karim. Tadi saya tanya sama Karim, nama kakek siapa? Aki katanya. Iya, Karim nama kakek siapa? Aki katanya. Baik, yang saya hormati semua jajaran, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebelum kita memasuki kajian, kita mendengarkan lantunan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Karim. Maka kepada adik Karim kita persilahkan membaca akhir surat An-Naba. Ya, sini. Ya, Karim sini. Ya, sini. Duduk sini. Sini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wa Cukup. Oke, cukup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, keluarga besar Aki Karim yang saya muliakan. Alhamdulillah, boleh saya tahu ya nama kakek Karim siapa ya Bang? Hah? Juhdi. Oh, Pak Juhdi Syarif, Masya Allah. Mulia ya, Pak Juhdi Syarif yang dimuliakan. Baik keluarga besar Pak Juhdi Syarif yang kami muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru saja kita mendengarkan lantunan suci Al-Quran yang dibacakan oleh anak kita, cucu kita, yang mana dia merupakan anak saya kalau di sekolah ya. Dan Karim masih berada di kelas 1 dan baru saja selesai daripada Iqra, sehingga baru masuk ke dalam hafalan Al-Quranul Karim. Baik, bismillah. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puja bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala keberkahan menjadi turun. Wa bi fadlihi wa taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Dan dengan keutamaan dari Allah maka tujuan dan cita-cita yang kita inginkan bisa kita gapai. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin keluarga besar Bapak Juhdi Karim yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tidak lupa kita selalu berupaya berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi. Kalau nikmat duniawi itu terkandung di dalam asma Allah Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada segenap makhluknya. Sedangkan kasih sayang Allah yang Allah berikan khusus untuk makhluk-makhluk pilihan itu terkandung di dalam asma Allah Ar-Rahim, yaitu cinta dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berkumpulnya kita pada kesempatan yang mulia ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Kita kumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati di atas kebenaran, saling menasihati di atas kesabaran. Saling menasihati tentang Allah, saling menasihati tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita pada tempat ini dengan niatan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita tulus dengan niatan tersebut. Kita berharap nantinya Allah kumpulkan kita semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin keluarga besar Bapak Juhdi Karim, yang Bapak Juhdi Syarif yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat berikan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kami diminta dengan sebuah tema merawat cinta kasih rumah tangga, atau bahasa sederhananya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Maka perlu kita ketahui dan perlu kita sadari bahwasanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan terawatnya sakinah, mawaddah, warahmah merupakan dambaan setiap insan, baik yang muda, yang baru menikah, maupun yang sudah beberapa waktu menikah, sudah sekian tahun, maupun yang sudah tua. Ya Ki Karim ya Kek ya, insyaallah. Semua kita mendambakan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mendambakan keluarga yang saling mencintai dan saling menghargai dan memiliki ketenangan di dalam rumah tangga tersebut. Dan ini menjadi fitrah bagi setiap insan, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anil Karim ketika Allah menyebutkan tentang ayat penciptaan langit dan bumi, maka sebelumnya Allah katakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Surat Ar-Rum ayat ke-21. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari jenis kalian pasangan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tinggal bersamanya, agar kalian bisa mendapatkan sakinah bersamanya, agar kalian bisa mendapatkan dan Allah jadikan antara kalian adalah sakinah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Sungguhnya yang pada demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memupuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala adalah keluarga dambaan semua usia, semua lini. Kita semua berharap mendapatkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka perlu kita garis bawahi yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah adalah milik Allah. Dan dia bersumber dari siapa? Daripada Allah. Ini merupakan tauhid kita.
Sakinah mawaddah adalah dari Allah dan bersumber dari Allah. Ketika kita mengharapkan cinta dan kasih di rumah tangga kita yang langgeng, cinta dan kasih rumah tangga kita yang abadi dan terus bersambung dan bisa menenangkan jiwa, maka tentu juga kita menjalaninya dan menggapainya, tentu kita tetap berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hal ini, di dalam aspek rumah tangga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita yang Nabi katakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau dalam masalah aspek rumah tangga, Rasulullah katakan, aku yang paling baik sama keluargaku. Dan sakinah mawaddah tadi dari Allah Subhanahu wa taala, dan teladan kita siapa Pak? Siapa Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana romantisnya rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Bunda Aisyah, dan banyak sekali hadis-hadis dan riwayat tentang rumah tangga yang disampaikan oleh siapa Pak? Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menikahi seorang gadis sebagai ummul mukminin cuman satu, yaitu Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika masih dalam keadaan Bunda Aisyah masih muda, Rasulullah lomba lari dengan Bunda Aisyah. Maka siapa yang menang ketika itu? Siapa Pak? Bunda Aisyah. Kenapa? Masih dalam keadaan kurus. Ketika sudah berumah tangga, sudah lama berumah tangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lomba lari, Rasulullah itu menang lomba lari. Karena Rasulullah itu ideal. Fisiknya Rasulullah itu, akhlaknya Rasulullah sangat terpuji. Akhlak yang paling baik. Kemudian juga fisiknya Rasulullah adalah fisik yang terbaik. Tidaklah orang melihat fisik Rasulullah melainkan dia senang dan suka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh sempurna penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Bunda Aisyah sudah gemuk, maka Rasulullah lomba lari, maka kalah Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Ibu-ibu biasanya kalau sudah nikah biasanya bertambah bobotnya. Yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka perlunya kita untuk tetap memupuk cinta dan kasih kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan teladan kita adalah tentu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta dan kasih tersebut tentu didapatkan dengan cara kita tetap berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengharapkan sakinah mawaddah warahmah, tapi kenapa ketika pernikahan waktu sholat ditinggalkan? Mengharapkan sakinah mawaddah warahmah, namun di dalam acara keluarga, mungkin arisan, ketika waktu sholat maka dahulukan acara makan-makan. Mengharapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun dengan serta-merta membiarkan kemaksiatan merajalela berada di rumah. Mengharapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun kita bebaskan dengan televisi yang acaranya tidak menentu, tidak jelas, musik dan lain sebagainya. Mengharapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun dengan mudahnya kita membiarkan anak keturunan kita atau keluarga dekat kita membuka hijab yang mana Allah syariatkan untuk menutupnya. Mengharapkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, namun salat kita biarkan begitu saja. Anak kita tidak salat, cucu kita tidak salat, kita biarkan. Makanya adalah sebuah hal yang sangat bertolak belakang daripada harapan kita. Sakinah mawaddah adalah dari Allah dan bersumber dari Allah
dan didapatkan dengan cara kita berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta yang abadi, cinta yang akan bersambung kepada surga Allah, yang kita harapkan kita mencintai pasangan kita bukan hanya di sini, Pak, tapi kita bersambung kepada surga Allah Subhanahu wa taala, bersambung kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun usia memisahkan kita dengan ibu, misalnya ada yang sudah sepuh, namun apabila dibangun dengan cinta karena Allah, demi Allah akan bertemu dan akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hadirin akan dimulakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang mana pada hari itu satu sama lain, kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu rekan, teman dekat satu sama lain menjadi musuh, kecuali pertemanan dan kedekatan yang dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kedekatan dan pertemanan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istri kamu dan dari anak-anak kamu, mereka bisa menjadi musuh bagi kamu, maka waspadailah. Maka waspadailah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah terkadang istri kita mengajak kita kepada kemungkaran. Terkadang anak kita meminta kepada kita sesuatu yang mungkar, melalaikan kita daripada yang wajib, sehingga dengannya kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi fitnah bagi kita yang harus kita waspadai. Dan itu fakta. Seorang terlambat bangun subuh atau tidak sholat subuh di masjid disebabkan karena istrinya, atau mungkin karena disebabkan tidak sholat karena menuruti anaknya ingin bermain di sebuah tempat misalnya, atau menuruti cucunya dan lain sebagainya. Maka ayat tadi mengatakan, mengisyaratkan kepada kita, fahdharuhum, maka waspadailah. Maka waspadailah. Yang kami mulakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu menggapai rumah tangga yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, atau sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama adalah tentu kita bangun dengan saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, agar cinta kasih pada rumah tangga tetap terjalin dan tetap langgeng, yang pertama adalah kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi barometer dan tolak ukur kita di dalam rumah tangga. Cinta dan kasih kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika istri meminta sesuatu, maka kita lihat ini berada pada keridhaan Allah atau tidak. Jadi kita mencintai istri kita manakala tidak keluar daripada keridhaan Allah. Ketika suami kita meminta sesuatu kepada kita, maka kita melihat juga apakah hal tersebut keluar daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan kasih karena Allah itu bukan sebatas ucapan, Pak. Cinta dan kasih karena Allah itu bukan sebatas ucapan. Karena cinta juga dan kasih kita kepada pasangan kita, kepada keluarga kita bukan sebatas ucapan. Juga kita tunjukkan, Pak, dengan sikap. Kita tunjukkan dengan tingkah laku kita.
kita tunjukkan kita juga membantu rumah tangga atau kita membantu pekerjaan istri kita. Yang Rasulullah juga membantu pekerjaan rumah. Rasulullah itu membantu pekerjaan rumah. Yang mana dalam hal ini seorang laki-laki yang terbaik adalah khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku yang paling baik kepada keluargaku. Yang paling baik kepada keluarganya. Maka saya katakan kepada yang masih muda Pak ya, yang insya Allah kalau yang sudah sepuh ini jauh lebih tulus mencintai. Kenapa? Karena sudah melewati fase-fase yang luar biasa. Di masa tua ini lebih memfokuskan untuk ibadah saja. Ya kakek Karim ya, fokus ibadah. Tapi yang muda-muda ini ingat yang terbaik kata Rasulullah yang paling baik buat keluarganya. Nggak ada artinya kita dianggap baik sama rekan, nggak ada artinya kita dianggap baik sama tetangga, sama keluarga, sama saudara, sama orang-orang di luar. Tapi ternyata di rumah kita kasar. Tapi ternyata di rumah kita tidak bersikap baik. Karena kebaikan rumah tangga, kebaikan seseorang itu adalah dimulai daripada rumah tangga. Yang kata Nabi, khairukum li ahli. Yang paling baik adalah yang paling baik pada keluarganya. Maka yang ada ketika sahabat dia ingin memberikan sedekah, ingin memberikan sesuatu, seorang sahabiah ingin memberikan sesuatu keluar, artinya kepada orang lain, kata Nabi, berikan kepada suamimu. Maka engkau mendapatkan dua kebaikan. Maka kebaikan yang pertama yang kita berikan adalah kepada keluarga, al-aqrab fal-aqrab, kepada keluarga. Kita berikan kepada, kalau laki-laki adalah orang tuanya, kemudian istrinya, kita tunjukkan, kita perlihatkan kebaikan itu kita mulai dari rumah kita. Nggak ada artinya kamu dianggap baik di luar, dianggap bijaksana di luar, tapi ternyata di rumahmu istrimu bilang, waduh ya Allah. Ingat, kebaikan yang pertama adalah kita mulai daripada rumah kita, yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga istri. Seorang istri mencintai suaminya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini yang menjadi tolak ukur kita, menjadi tujuan kita, rumah tangga tersebut menjadi satu tujuan. Menjadi satu tujuan. Yaitu apa? Segalanya adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya boleh makhluk sujud kepada makhluk, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Ini hadis sahih. Kenapa? Karena besarnya kedudukan suami, hak suami yang harus dijalankan oleh istri. Jadi kalau ada ibu-ibu nganggap sama suaminya ini sama, ini salah besar. Kita harus tahu memposisikan. Yang laki-laki kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin. Ini laki-laki, dan menjadi suami yang terbaik ini buat laki-laki. Kemudian sedangkan buat istri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk taat dan patuh kepada suaminya. Namun ingat tadi karena Allah. Kalau hal-hal yang melanggar aturan dan syariat Allah, dia tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk yang di dalamnya terkandung bermaksiat kepada Allah sang Khaliq. Bahkan seandainya ayahanda seorang wanita mengatakan A dan tidak keluar daripada koridor syariat Allah, kemudian suami mengatakan B yang juga tidak keluar daripada koridor syariat Allah, secara agama Islam mana yang lebih wajib ditaati, Pak? Bu, mana yang wajib lebih ditaati? B. Tapi seringnya di sini terjadi masalah. Logika bermain.
Padahal harusnya rumah tangga tadi dibangun dengan apa yang ditetapkan, yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukankah yang berjuang dari kecil adalah orang tua? Tapi di sini sudah sunnatullahnya. Yang mana kewajiban istri adalah untuk lebih taat kepada suami. Yang kata Nabi, alladzi idza amartaha ata'atka. Yang apa? Bila diperintahkan maka dia patuh dan taat kepadamu. Maka di sini seorang wanita lebih wajib taat kepada suaminya dan hendaklah dia menyampaikan bijaksana permohonan maaf dengan keluarga. Dengan keluarga. Maka cinta dan kasih yang dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kasih ini yang akan bersambung nantinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam, Pak, Rasulullah itu romantis, Pak. Rasulullah itu sangat romantis. Nabi SAW bangunkan istrinya malam hari, ajak qiyamul lail, basahin wajahnya, usap air, romantis. Kemudian Rasulullah SAW ketika sholat, Nabi itu melipat kakinya Aisyah, bunda Aisyah dilipat. Nabi pingin sujud, saking kecilnya rumah Rasulullah, saking kecilnya dilipat kaki Aisyah. Kemudian Rasulullah sujud. Kemudian ini menunjukkan keromantisannya Rasulullah SAW. Kemudian di saat Nabi itikaf, Nabi itu memasukkan kepalanya ke kamarnya Aisyah. Kemudian bunda Aisyah menyisiri rambut Rasulullah. Romantis. Maka coba romantis ini kita bangun di dalam juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, yuk sebelum subuh kita sholat tahajud bareng. Masya Allah, indah. Ya kayak ya, insya Allah sholat sama nenek. Kemudian atau kita bangunkan istri kita, yuk kita kajian tahsin, yuk, indah. Bukan dunia saja. Yuk kita pergi yuk ke kajian ke Blok M Ustadz Nuzul misalnya, indah. Bangun cintakan Allah Subhanahu wa taala. Menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Kemudian di malam hari ingatkan, bangunin papa ya, nanti sholat malam qiyamul lail tahajud. Bangunkan. Maka di dalam bangun malam ketika seseorang melaksanakan sholat tahajud terdapat kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang mana daripada bagian malam, maka bangunlah, tahajudlah, yang mana Allah akan memberikan kepadamu kedudukan yang terpuji. Bangun cinta dan kasih kita, yaitu di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Itu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mengarahkan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yaitu berusaha mensyukuri apapun yang Allah berikan. Mensyukuri apapun yang Allah berikan. Tentu tugas suami adalah memberikan nafkah. Mencari nafkah, mencari nafkah, keluar dengan sungguh-sungguh, kemudian memberikan kepada keluarganya, memberikan pendidikan yang terbaik, memberikan tempat tinggal yang terbaik. Ini adalah tugas suami, berusaha, berupaya. Kemudian tugas istri adalah di rumah, yaitu dia untuk mensyukuri apa yang diberikan oleh suami, mensyukuri apa yang diberikan oleh suami. Masih ingat nggak Pak hadis Nabi SAW bahwasanya penduduk neraka paling banyak itu adalah wanita. Kata Rasulullah SAW, yang paling banyak penduduk neraka adalah wanita. Kemudian para sahabiah bertanya, yakfurnallah, apakah mereka kufur kepada Allah? Enggak. Yakfurnal ashira, mereka sering mengingkari, mengkufuri, mengingkari kebaikan suami, mengingkari kebaikan suami.
Seandainya engkau memberikan kebaikan yang luar biasa kepadanya, sering memberikan kebaikan yang luar biasa kepadanya, kemudian suatu saat engkau melakukan sebuah hal yang tidak dia sukai atau melakukan sebuah kekeliruan, maka dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat dirimu melakukan kebaikan. Maka di sini perlu kita perhatikan, yaitu saling mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berusaha untuk mensyukuri. Berusaha untuk mensyukuri. Ketika memang suami sudah berusaha untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh, dengan upaya semaksimal mungkin, sudah kelihatan kegigihan dalam mencari nafkah, maka istri juga menguatkan. Masih ingat nggak Pak ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendatangi Nabi Ismail? Pas datang, Nabi Ibrahim kembali ke Mekah dan bertemu dengan istrinya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim bertanya, gimana kehidupan kalian? Kehidupan saya susah, makan susah, kehidupan susah, kemudian materi susah dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada wanita tersebut, yang mana wanita tersebut adalah istrinya Nabi Ismail, murhu falyughayyirhu atabatabadi. Perintahkan dia untuk menggantikan palang pintunya. Kemudian wanita tadi, istri Nabi Ismail, menyampaikan kepada Nabi Ismail. Lantas Nabi Ismail mengatakan, dia adalah ayahku. Dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan. Kemudian akhirnya Nabi Ismail mengatakan, maksudnya adalah ayahku memintaku agar aku menceraikan dirimu. Ini Nabi ya. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa tahun kemudian, Nabi Ismail menikah lagi dan datang kepada rumah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim datang kepada rumah Nabi Ismail dan bertanya tentang keadaan rumah tangganya Nabi Ismail. Wanita tersebut mensyukuri, Masya Allah, rumah tangga kami dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, Alhamdulillah, Allah berikan kami kenikmatan. Nabi Ibrahim katakan, murhu liyuthabbit atabatababih. Perintahkan dia untuk meneguhkan dan mengkencangkan dan menguatkan palang pintu rumahnya. Artinya apa? Agar dia terus membangun rumah tangga tersebut dan terus mengokohkan rumah tangganya. Maka di sini kita butuh saling mensyukuri. Karena Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita ketika memang suaminya sudah berusaha, berupaya mencari nafkah, maka dia hendaklah mensyukuri pemberian dan upaya suaminya. Seorang suami juga ketika dia sudah berupaya, berusaha, maka dia juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dia dapat. Tugas kita, Pak, tugas kita hanya berusaha, bukan menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu adalah tugas Allah. Tugas kita adalah berupaya, berusaha, bukan menentukan hasil. Allah Subhanahu wa taala katakan, ihris ala ma yanfa'uka. Berjuanglah, berupayalah, berusahalah terhadap apa yang bermanfaat bagi dirimu. Wasta'in billah, dan minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, dan jangan kamu berputus asa. Tugas kita suruh berusaha, berupaya, jangan putus asa, tetap terus berjuang. Dan kita mengambil sebab-sebab, bukan sebab-sebab logika. Selama ini kalau kita mencari nafkah, Pak, yang laki-laki Pak ya, kita cuma lebih mengandalkan sebab logika. Ya, lebih sering mengandalkan sebab logika. Padahal dalam hadis dikatakan, wasta'in billah. Di samping upaya usaha kita, ada penanaman tauhid di sini, Pak. Apa kata Allah, apa kata Rasulnya? Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Innallaha huwar razzaq, dialah Allah yang maha pemberi rizki. Ini adalah penanaman tauhid kepada kita, laki-laki yang memberikan nafkah dan mencari nafkah. Yaitu kita berupaya, berusaha semaksimal mungkin, tapi jangan lupakan Allah.
Tapi jangan lupakan Allah dalam perjuangan kita. Minta kepada Allah, sandarkan kepada Allah. Jangan kita sebagaimana Qarun yang mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini aku dapatkan karena kehebatan ilmu yang aku miliki. Ini adalah kufur. Ini adalah pengingkaran terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka jemaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah keluarga yang sakinah, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala berupaya berusaha untuk saling mensyukuri. Alhamdulillah, kalau kemarin makannya mungkin ya sehari makan bisa 500.000. Sebelum Covid kan lagi enak-enaknya Pak ya, ekonomi Pak ya. Sekarang ya makannya ya mungkin 100.000 atau mungkin 50.000. Alhamdulillah Bang. Istri juga mendukung, mensyukuri. Alhamdulillah Bang, kita masih bisa makan. Di kampung itu banyak orang yang lebih susah. Bahkan kalau kita melihat rumah tangganya Nabi, kita nangis Pak. Kita melihat rumah tangganya Nabi, rumahnya Nabi itu kita nangis. Tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah. Di rumah Nabi itu jarang ada api kompor. Kenapa? Nggak ada yang dimasak. Tapi mereka tetap bersyukur kepada Allah. Pernah Allah Subhanahu wa taala tegur istri-istri Nabi. Ketika mereka sepakat semuanya, kita sepakat minta tambah uang belanja. Kenapa minta tambah uang belanja? Ketika itu selesai perang, para sahabat dibagi ghanimah oleh Nabi. Kemudian para sahabat tadi memberikan kepada istrinya, ada uang belanja tambahan. Nabi nggak ngambil ghanimah. Nabi nggak ngambil buat istrinya. Dengan sebab itu, istri-istri Nabi melihat istri-istri para sahabat ada tambahan makanan, ada tambahan untuk uang dapur, dia juga pingin. Akhirnya mereka meminta kepada Nabi SAW, sepakat semuanya. Sampai Allah turunkan ayat di dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istrimu, in kuntunna turinnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, silakan datang. Umatti'kunna, aku berikan kepada kalian dunia, wa usarrihkunna sarahan jamila, dan kalian aku ceraikan dengan baik. Ini belum ya, ini kode ini iklan. Insyaallah. Maka yang kedua adalah mensyukuri karena Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi itu jauh dari kata cukup. Jauh dari kata cukup secara materi, tapi mereka qanaah. Karena cinta yang kita bangun itu bukan hanya sampai di sini, Pak. Bukan hanya sampai di sini, Bu. Tapi ini baru permulaan yang nantinya abadinya adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka istri berusaha menguatkan suami agar tetap mensyukuri pemberian Allah. Kemudian juga suami tetap mengingatkan istri agar senantiasa juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh berusaha, berupaya, bukan menentukan hasil. Sehingga sama-sama dalam bahtera rumah tangga untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya seorang tidak akan mungkin bisa mensyukuri nikmat Allah kalau dia tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian rumah tangga Pak, ujiannya macam-macam Pak ya. Ada yang dari materi. Ada yang ujiannya nggak punya momongan. Ada Pak? Ada nggak di keluarga ini? Alhamdulillah nggak ada Pak ya. Alhamdulillah semuanya KB ya. Keluarga besar. Ada yang di sisi cekcok, yaitu tidak atau salah paham. Maka dari itu hendaklah keluarga tersebut membangunnya dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan timbul rasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang dikenal dengan al-qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat rumah tangga Nabi, para sahabatnya jauh dari kata mobil mewah, kendaraan mewah, rumah yang luas, rumah ber-AC, jauh.
namun keluarga mereka adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua adalah mensyukuri apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan saling mengingatkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sadar akan tugas dan kewajiban masing-masing. Sadar akan tugas dan kewajiban masing-masing. Pak, tentang ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi, bahwasanya penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Penghuni neraka yang paling banyak adalah wanita. Ada hadis satu lagi yang kita dengar, Nabi katakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya. Hadis yang pertama apa tadi, Pak? Hadis yang pertama adalah yaitu penduduk neraka paling banyak adalah wanita. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua adalah sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Kira-kira kita laki-laki itu lebih memegang hadis yang pertama atau hadis yang kedua, Pak? Kita lebih mengenal hadis yang pertama atau hadis yang kedua? Laki-laki harus lebih mengenal hadis yang sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya. Ini sering terjadi masalah. Ketika ada hadis yang datang, namun lebih menempatkan atau untuk meneror orang lain. Ketika ada hadis sebaik-baik kalian yang paling baik kepada keluarganya, kemudian hadis yang berikutnya adalah penduduk neraka yang paling banyak adalah wanita, maka ini jangan salah pilih. Jangan sampai laki-laki lebih memilih mengedepankan atau lebih memegang hadis, wahai istriku, hati-hati kamu, yang paling baik penduduk neraka adalah wanita. Salah kaprah. Pas wanita ngomongnya gini, bang, ingat bang, kata Rasulullah, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, ini keliru. Akan tapi hadis yang lebih kita pegang adalah untuk kebaikan diri kita dulu. Untuk kebaikan diri kita. Maka kita lebih memegang kepada hadis yang terbaik di antara kalian yang paling baik kepada keluarga. Ini kita pegang dulu. Ini kita jalankan, ini kita realisasikan. Kemudian juga ibu-ibu lebih melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak penduduk neraka adalah wanita karena mereka mengingkari kebaikan suami. Ini lebih pegang hadisnya, sehingga dengannya dia berusaha untuk menjaga. Dia berusaha untuk selalu berterima kasih. Dia selalu berusaha untuk mensyukuri kenikmatan Allah yang diberikan melalui suaminya, apapun bentuknya. Ya, jadi ibu-ibu lebih megangnya hadis, hati-hati, karena penduduk neraka yang paling banyak adalah dari kalangan wanita. Maka dengannya berusaha untuk mensyukuri pemberian suami. Kalau mungkin suami lalai diingatkan. Kemudian yang laki-laki lebih memegang hadis Nabi, yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Maka di sini akan terjalinlah hubungan yang baik. Kita juga bisa melihat, Pak, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sungguhnya kami memberikan kalian makan itu karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan dan juga ucapan terima kasih. Ayat ini lebih dipegang oleh orang yang memberi. Sungguhnya kami berikan kalian sumbangan, makanan karena wajah Allah. Kami tidak menginginkan balasan dan ucapan terima kasih. Sehingga ayat ini lebih dipegang oleh orang yang memberikan kebaikan tersebut, dia lebih ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang diberi,
yang lebih dipegang dalil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yashkurullah liman lam yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Yang dikasih lebih memegang hadis ini. Jangan yang dikasih lebih memegang hadis ini, la yashkurullah liman lam yashkurin nas. Dia lebih memegang hadis, dia lebih memegang dalil innama nut'imukum liwajhillah. Ketika dia diberi, orang yang memberi dia katakan, kamu harus ikhlas ya, nggak boleh berharap saya mengucapkan terima kasih sama kamu, nggak boleh kamu berharap balasan. Kamu harus ikhlas. Bukan ayat tadi yang dia pegang, akan tapi lebih dia pegang kepada dalil yang untuk kebaikan dirinya. Apa hadis Nabi? Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Sehingga secara akhlak juga dia menjadi orang yang baik. Jadi yang dikasih tadi berusaha untuk berterima kasih, tanpa yang dikasih tadi berusaha untuk berterima kasih tanpa yang mengasih berharap darinya ucapan terima kasih. Sedangkan yang memberi, dia tidak berharap ucapan terima kasih daripada orang yang dia beri. Yang memberi tidak boleh mengharapkan ucapan terima kasih daripada orang yang dia beri. Tidak boleh mengharapkan ucapan terima kasih. Namun lebih kepada dia berharap keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada poin yang ketiga ini yaitu sadar dengan tugas dan kewajiban masing-masing, maka melihat dalil yang ada itu lebih kepada kebaikan dirinya. Mana dalil yang lebih kepada kebaikan dirinya? Kemudian mana dalil yang untuk kebaikan orang lain? Lebih cocok untuk kebaikan orang lain. Ketika datang dalil bukan nih lihat nih deh, bukan. Si istri juga bilang, lihat nih bang, kamu jangan jadi suami seperti Firaun. Yang mana istrinya salehah, Asia. Jadi bukan demikian. Akan tapi seorang istri lebih melihat kepada dalil yang merupakan kewajibannya, seorang suami melihat dalil yang merupakan kewajibannya. Dan perlu kita ketahui kewajiban terbesar seorang kepala rumah tangga adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas terbesarnya. Kita pikir tugas terbesar kita kasih rumah Pak ya. Kasih rumah, kasih pangan, kasih minum, enggak. Tugas terbesar kita ku anfusakum wa ahlikum nar, At-Tahrim ayat 6. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Ini tugas terbesar seorang kepala rumah tangga. Bagaimana kata tafsir As-Sa'di dijelaskan, yaitu mendidiknya karena Allah, mengarahkannya kepada kewajiban yang telah Allah wajibkan. Betapa banyak sekarang anak-anak yang keluar tanpa jilbab, dibiarkan aja sama orang tuanya. Padahal dia sudah tahu kewajiban tersebut. Dengan mudahnya dibiarkan anaknya berpacaran, padahal dia sudah tahu keharaman hal tersebut. Maka kewajiban yang pertama yaitu ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini kewajiban yang pertama bagi seorang kepala rumah tangga. Kemudian sedangkan kewajiban seorang istri adalah yaitu wal mar'atu ra'iyatun, dan seorang wanita merupakan pemimpin di rumahnya, di dalam mendidik anak-anaknya, di dalam mengarahkan anak-anaknya. Ini merupakan kewajiban seorang wanita. Seorang wanita yaitu berbakti kepada suaminya, mendidik anak-anaknya agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar mentaati dan melaksanakan salat wajib yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Ini adalah kewajiban seorang istri, mendidik anak-anaknya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang membangun cinta dan kasih di dalam rumah tangga.
yaitu bersabar atas musibah atau hal-hal yang menimpa di dalam rumah tangga. Maka kita bersabar di atas hal-hal yang menimpa di dalam rumah tangga. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menerima sesuatu yang lebih itu mudah. Namun menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini berat. Ini sukar. Tidak semua orang bisa melewatinya, melainkan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin keluarga itu bisa sabar kalau dia enggak dekat dengan Allah. Enggak mungkin dia bisa sabar. Enggak mungkin dia bisa sabar. Contohnya ada di antara keluarga yang menyampaikan kepada saya sudah 6 tahun berkeluarga namun belum memiliki momongan. Kemudian dia ingin menceraikan istrinya. Saya katakan, kamu mesti tidak jaga sholat 5 waktu, hubungan dekatmu dengan Allah. Karena sebab itu Allah jadikan pertikaian di rumah tangga kalian. Pertikaian di rumah tangga kalian. Yang Allah katakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah menimpa kalian daripada sebuah musibah disebabkan karena ulah kalian sendiri. Jadi Pak, musibah tadi yang kita dituntut untuk sabar itu dampaknya karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kita melakukan kemaksiatan di luar, sehingga di rumah tangga kita terlihat. Di rumah tangga kita terjadi kekacauan. Yang kita dituntut untuk sabar. Yang kita dituntut untuk sabar. Kalau kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah terjadi hal yang tidak kita inginkan sehingga kedua belah pihak tidak sabar. Apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berusaha untuk saling mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan saling menguatkan. Yang Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bis-sabri, dengan kesabaran, dan dengan as-salah, dengan salat. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dalam rumah tangga tersebut dibutuhkan yang namanya juga kesabaran, dan kesabaran itu indah, Pak. Kesabaran itu tidak ada batas pahalanya. Kita bisa melihat ya, rumah ini bisa berdiri seperti ini tidak mungkin kalau dibangun hanya 1 malam. Kalau 1 malam tuh sangkuriang ya Pak ya. Tidak mungkin. Begitu juga rumah tangga kita Pak. Rumah tangga yang panjang ini nggak mungkin bisa berdiri, bisa langgeng, bisa sakinah mawaddah kalau di rumah tangga itu nggak ada kesabaran. Nggak mungkin Pak. Karena rumah tangga merupakan ibadah terpanjang. Merupakan ibadah terpanjang. Karena menikah itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Kita sedang ibadah. Kita bersama istri kita itu sedang ibadah. Yang mana dalam ibadah dibutuhkan kesabaran. Yang mana? Kapan kita sabar? Ketika ada musibah, ketika ada petaka, ketika ada hal yang memberatkan kita dibutuhkan kesabaran di dalamnya. Maka dari itu hendaklah kita menguatkan kesabaran kita di dalam berumah tangga ini sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dampak yang baik di dalam rumah tangga kita. Allah melanggengkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau nggak ada kesabaran Pak, suami itu udah mudah mengucapkan kata pisah. Kalau tidak ada kesabaran, maka dengan mudahnya ibu sudah keluar daripada rumah. Maka sekarang kuatkan dan teguhkan kesabaran kita dengan apa? Yaitu dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguhnya hal tersebut adalah hal yang besar yang bisa digapai oleh orang-orang yang salatnya khusyuk, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang satu sama lain menjaga ibadah salatnya, yang dia mendirikan, yang mereka mendirikan salatnya, insya Allah rumah tangga itu dipenuhi dengan kesabaran. Rumah tangga itu dipenuhi dengan kesabaran. Yang Allah berikan karunia kepada mereka
keteguhan kepada mereka, yang mereka saling memahami, yang mereka saling bisa memaafkan satu sama lain. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian perlu kita perhatikan poin yang berikutnya adalah yaitu agar kita saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan. Tadi saling mencintai karena Allah, ketaatan kepada Allah. Kemudian juga tidak lupa nih dalam rumah tangga kita ini sering kita doa agar dikokohkan. Yang mana doanya apa diantaranya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami daripada istri kami, daripada anak kami qurrata a'yun, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana doa kita untuk istri kita butuhkan. Jangan selama ini kita sekali lagi cuman mencari sebab-sebab logika. Sudahkah hari ini, tadi malam, atau kemarin kita mendoakan istri kita? Kita mendoakan anak kita. Setelah upaya usaha yang kita lakukan, sebab-sebab logika sudah kita lakukan, sudahkah kita mendoakan anak kita? Yang mana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendoakan keluarga kita, kebaikan untuk keluarga kita, kebaikan untuk rumah tangga kita. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh. Sudahkah kita berdoa? Ya Allah anugerahkanlah kepadaku keluarga yang langgeng mencintaimu ya Allah. Sudahkah kita berdoa? Ya Allah anugerahkanlah kepadaku agar aku bisa mendidik anak-anakku tetap taat kepadamu ya Allah. Sudahkah kita berdoa? Sudahkah kita berdoa untuk istri kita? Ya Allah lembutkanlah istri mama ya Allah. Lagi kalau lagi doa Pak sholat malam, ibunya bangunkan, bapaknya lagi doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah lembutkanlah istri mama, betul-betul jadi lembut insya Allah. Atau mungkin yang suami, ketika suaminya ini adalah suami yang kurang taat. Suami yang mungkin sedang berada di atas kemaksiatan. Istri berjuang dan di antara perjuangannya adalah apa? Minta cerai bukan. Di antara perjuangannya adalah ya Allah balikkanlah hati suamiku di atas ketaatan kepadamu. Sudahkah seorang wanita, seorang istri mendoakan suaminya? Sebab-sebab tadi sudah kita lakukan, tapi jangan lupa, yaitu tetap kita menyandarkan kemampuan, tetap menyandarkan upaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kembali kepada kita, sudahkah hari ini ibu mendoakan untuk bapak, bapak mendoakan untuk ibu, kemudian kita mendoakan buat anak-anak kita merangkul anak-anak kita, kemudian kita mencium, mengecup kening anak kita sembari kita mendoakan menjadi hafidh-hafidhah di samping upaya dan usaha yang kita lakukan. Maka jangan kita sepelekan yang namanya doa, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan kepada kalian ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian permintaan kalian. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka romantis, maka sakinah, mawaddah warahmah di dalam rumah tangga, atau cinta tetap langgeng di dalam rumah tangga seorang apabila mereka tetap berada di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian juga dia tidak lupa mendoakan satu sama lain untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga tersebut diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini rumah tangga Rasulullah adalah rumah tangga yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan
bagi orang-orang yang berharap, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang berharap yaitu wajah Allah, berharap liman kana yarjullah, berharap wajah Allah dan berharap hari akhir. Maka kita juga bisa kembali membaca bagaimana cinta kasihnya Rasulullah SAW kepada anak-anak, kepada istrinya, romantis di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sakinah, mawaddah, warahmah dari Allah dan juga akan didapatkan bila kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah jaga hubungan keluarga kita dan tetap kita merasakan cinta dan kasih di tengah-tengah keluarga kita. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yang menjadi pengingat bagi diri saya pribadi, kemudian bagi jamaah sekalian, keluarga besar Bapak Juhdi Syarif yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan datangnya dari diri saya pribadi, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kita tutup. Barangkali ada pertanyaan Pak ya? Sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ingin diutarakan, maka kami persilahkan dengan segala hormat. Ada yang menanya Ibu? Ya, ada yang nanya. Ustaz, ini jadi keluarga besar Bani Mu'az. Bani Mu'az, Masya Allah. Jadi apa kakeknya Umi Karim Ya, itu Mu'az. Mu'az. Mu'az Karim. Nah ini Bani Mu'az. Bani Mu'az. Nah, kebetulan ya semua. Kebetulan di rumah kami. Iya betul. Nah, yang mau tanya Ibu, Bapak-bapak. Mana Ibu nih? Belum. Bingung. Baik, ada pertanyaan? Baik, yang susah itu menjalankannya Pak ya, Masya Allah. Apa yang kita dengar, subhanallah. Kakek, silakan. Baik, bismillah. Baik jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, jika tidak ada pertanyaan, semoga apa yang tadi disampaikan bisa kita apresiasikan, bisa kita jalankan di dalam kehidupan kita, sehingga rumah tangga yang kita pupuk di dunia ini tidak hanya sampai di dunia ini, akan tapi mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dunia ini di atas ketaatan, Allah kumpulkan kita juga nantinya di surganya dengan kenikmatan. Allahumma inna nas'aluka fi majma'ina hadza, Allahumma la tada' fina dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la hadiyan illa thabbattah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syarrin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.